Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Bajuri, masih di dalam menjelaskan tentang najis-najis. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, qauluhu, adapun perkataan musannif pada judul di atas yang menyebutkan fi bayanin najasat, di dalam menjelaskan najis-najis. Yang dimaksud najis-najis di sini adalah al-a'yanin najisati, yaitu benda-benda najis. Jadi maksud perkataan musannif yang mengatakan fi bayanin najasat itu maknanya adalah di dalam menjelaskan benda-benda najis. Apa saja yang masuk dalam kategori najis. Faqad bayyanal musannifu an-najasati biqaulihi wa kullu ma'in ila akhirih. Faqad bayyanal musannifu, dan musannif telah menjelaskan an-najasati, beberapa najis, biqaulihi, dengan perkataannya wa kullu ma'in ila akhirih. Ma'a qaulihi, bersama perkataannya wal maitatu kulluha najisatun. Adapun bangkai, kulluha, seluruhnya itu najis. Jadi seluruh bangkai itu najis, akan tetapi nanti di depan akan didatangkan atau disebutkan beberapa pengecualiannya. Ada beberapa bangkai yang tidak najis. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif pada judul di atas yang menyebutkan wa izalatiha fi bayani najasat wa izalatiha. Wa izalatiha, hanya di sini dhamir ha di sini itu kembali kepada an-najasat, yaitu najis-najis. Jadi wa izalatiha, hanya di sini maksudnya adalah najis-najis. Jadi fasal ini adalah fasal yang menjelaskan tentang najis-najis dan cara menghilangkan najis. Lakin akan tetapi najis di sini itu bimaknal waswi, itu dengan makna sifat. Jadi najis di sini maknanya bukan ain najis, akan tetapi najis di sini maknanya adalah al-wasfi, sifat, al-qaimi, yang melekat, bil mahalli, melekat atau menempel pada tempat yang terkena najis. Jadi yang dimaksud najis di sini adalah sifat yang melekat pada tempat yang terkena najis. Bukan yang dimaksud najis di sini adalah ain najisnya, benda najisnya, bukan. Jadi yang dihilangkan itu adalah sifat-sifat yang melekat pada tempat yang terkena najis. Karena meskipun ain najisnya itu sudah hilang, sudah dihilangkan, benda najisnya itu sudah dihilangkan, akan tetapi jika sifat-sifat najis itu masih melekat pada tempat tersebut, maka najisnya tadi itu masih ada. Tempat tersebut itu masih dihukumi najis. Oleh karenanya, yang dimaksud menghilangkan najis di sini adalah menghilangkan sifat-sifat najis yang melekat pada tempat yang terkena najis. Nah, sifat-sifat najis itu ada 3. Yang pertama adalah warna, yang kedua adalah rasa, yang ketiga adalah bau. Nah, 3 sifat ini harus hilang dari tempat yang terkena najis. La bimakna
al-a'yani najisati, bukan bermakna ain-ain najis. Jadi najis tadi maknanya bukan ain-ain najis, tapi maknanya adalah sifat-sifat yang melekat pada tempat yang terkena najis. Fafi kalamihi, maka di dalam perkataan musannif itu istikhdamun, itu ada istikhdam. Jadi istikhdam itu adalah menyebutkan sesuatu dengan makna tertentu, akan tetapi ketika dhamir dikembalikan kepada perkara tersebut, maknanya bukanlah sebagaimana makna yang pertama. Jadi perkataan musannif pada judul di atas yang mengatakan fi bayani najasatiha, fi bayani najasat wa izalatiha. Yang pertama beliau menyebutkan najis, kemudian ketika beliau menyebutkan izalatiha, dhamir ha di sini kembalinya kepada najis. Akan tetapi najis di sini itu bukan makna yang pertama, akan tapi najis yang dengan makna yang lainnya, yaitu sifat-sifat najis yang melekat pada tempat yang terkena najis. Haitsu di mana dzakaron najasat, di mana beliau menyebutkan najis-najis bimaknan dengan makna tertentu, wa a'adda dhamira, dan beliau mengulangi dhamir alaiha, atas najis-najis, bimaknan akhara, dengan makna yang lainnya. Jadi beliau menyebutkan najis-najis dengan makna tertentu yang pertama, kemudian beliau mengulangi dhamir yang kembalinya dhamir tadi kepada najis-najis, akan tetapi maknanya bukan najis, akan tapi maknanya dengan makna yang lainnya, yaitu sifat-sifat yang melekat pada najis, tempat yang terkena najis. Ala haddi qauli syair, sebagaimana batasan perkataan seorang penyair. Nah, beliau mendatangkan dalil syair sebagai penguat istikhdam. Di sini dikatakan idza nazala sama'u, apabila hujan turun, bi ardi qaumin, di buminya suatu kaum, ra'ainahu, maka kami menumbuhkan hu, tumbuh-tumbuhan, wa in kanu ghidaban, meskipun mereka membenci. Jadi makna langit yang pertama as-sama, makna langit yang pertama di sini adalah maknanya adalah matar, yaitu hujan. Kemudian dhamir ha yang ada pada kalimat ra'ainahu, ha di sini kembalinya kepada as-sama. Akan tetapi dhamir ha di sini maknanya bukan hujan, akan tapi maknanya adalah an-nabat, yaitu tumbuh-tumbuhan. Fadzakara samaa, maka penyair menyebutkan langit bimaknal matar, dengan makna matar, yaitu hujan. Wa a'adda dhamira, dan beliau mengembalikan atau beliau mengulangi ad-dhamira, dhamir, alaiha, kepada langit, bimaknan nabat, dengan makna tumbuhan, majazan, secara majaz. Kenapa langit atau hujan itu maknanya adalah tumbuh-tumbuhan? Karena biasanya setelah turun hujan maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Karena hujan itu adalah di antara sebab yang menjadikan tanaman-tanaman itu tumbuh. Jadi as-sama yang pertama itu maknanya adalah hujan, matar. Kemudian as-sama'u yang kedua itu maknanya adalah tumbuh-tumbuhan. Waqad bayyana al-musannifu izalataha biqaulihi wa ghuslu jami'il abwali ila akhirih.
Waqad bayyana al-musannifu izalataha, dan musannif telah menjelaskan tentang tata cara menghilangkan najis biqaulihi, dengan perkataan beliau, wa ghuslu jamil abwal ila akhirih, dan membasuh seluruh kencing-kencing ila akhirih, sampai terakhirnya. Qauluhu, adapun perkataan musannif, wa hadzal faslu, ai maknanya adalah alladzi huwa faslun najasah wa izalatiha. Maknanya adalah yaitu fasal yang menjelaskan tentang najis dan tentang menghilangkan najis. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif, madzkurun yang disebut, madzkurun yang disebut. Jadi fasal ini adalah fasal yang disebut. Hadzal faslu madzkurun fi ba'di nusakhi qubaila kitabis shalah. Fasal ini adalah fasal yang disebut pada sebagian naskah, disebutnya tadi qubaila kitabis shalah, sedikit sebelum kitab salat. Ai maknanya adalah qablahu bila fasilin, sebelum kitab salat, bila fasilin dengan tanpa adanya pemisah. Jadi pada sebagian naskah kitab, fasal yang membicarakan tentang najis ini diletakkan sebelum kitabus shalah dengan tanpa ada pemisah. Jadi langsung nyambung dengan kitabus shalah, seperti itu. Fayakunu ba'da faslil haid, sehingga adanya fasal ini, fasal yang menjelaskan najis ini adalah ba'da faslil haid, setelah fasal haid. Nah, kenapa kubel itu maknanya adalah qablahu bila fasilin? Di sini dijelaskan li'anna kubaila tasghiru qablin, karena kubel itu adalah tasghir daripada kata qabl. Maknahu, yang makna daripada qabl itu adalah az-zamanul qarib, yaitu maknanya adalah waktu yang dekat. Ka bu'aidin tasghiru bu'din, seperti kata bu'aid, tasghir daripada bu'din. Wa ala kulin, dan atas masing-masing, wa ala kulin, dan ke atas masing-masing, minan nuskhotaini, dari dua naskah, fadzikruhu, maka adapun menyebutkan fasal ini ba'da tayamum, setelah fasal tayamum, itu lil isyarah, untuk mengisyaratkan, ila, kepada anna tayammuma, bahasanya tayamum itu la yakunu badalan an izalatin najasah. Tidak adanya tayamum, tidaklah tayamum, bahwasanya tayamum itu tidak bisa menjadi ganti daripada menghilangkan najis. Jadi tayamum itu tidak bisa menjadi ganti dari menghilangkan najis. Wa ba'duhum, dan adapun sebagian mereka para ulama, qaddama, mendahulukan, izalatan najasah, menghilangkan najis, ala tayamum, atas fasal tayamum. Untuk apa? Lil isyarah, untuk mengisyaratkan, ila, kepada anna izalataha, bahasanya menghilangkan najis itu syartun, itu adalah menjadi syarat, fihi, di dalam tayamum. Jadi menghilangkan najis itu adalah syarat bagi tayamum. Fahuwa, maka adapun mendahulukannya tadi, itu min taqdimi syarti alal masyrud, itu diantara mendahulukan syarat atas masyrud, atas yang disyarati. Jadi sebagian ulama itu mendahulukan fasal izalah najasah ke atas tayamum, itu min taqdimi syarti alal masyrud, yaitu diantara mendahulukan syarat atas yang disyarati. Yang menjadi syarat adalah menghilangkan najis, yang disyarati adalah tayamum. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.